Halo semua, balik lagi di Tanya Dok. Bareng saya Aditya Ananda. Di sini di podcast ini kita akan membahas mengenai permasalahan estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik atau permasalahan tentang herpes zoster atau yang biasa dikenal dengan cacar singles. Dan kali ini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh dokter kita yang cantik jelita. Namanya Dokter Margaret. Selamat hari gini, dokter. Selamat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah repot-repot datang ke Tanya Dok. Dokter, kabarnya baik? Baik, sehat. Oke. Langsung aja kali dok ya. Iya. Ini kan mengenai herpes zoster dok. Dan kayaknya tidak semua sahabat Pandawa tahu herpes zoster itu apa, bagaimana, dan apa gejalanya segala macamnya. Saya juga kurang paham. Jadi dokter bisa jelaskan bahwa herpes zoster itu apa sih dok sebetulnya? Jadi herpes zoster itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes zoster. Gejalanya bisa berupa awalnya bisa demam, terus kelelahan, pegal-pegal, kemudian muncul ruam berisi air. Jadi berupa ruam berisi air yang rasanya nyeri sekali. Ruamnya tuh munculnya di satu sisi, terutama satu sisi tubuh ya. Misalnya di kiri ya di kiri aja. Terus ruamnya itu bergerombol, kecil-kecil gitu, berisi air dan nyeri sekali. Oh, berarti nggak seluruh badan dok? Nggak sampai nyebar gitu kalau herpes zoster? Dia sih nggak nyebar di kiri dan kanan, jadi hanya satu sisi tubuh dan mengikuti jalur saraf tertentu gitu. Berarti herpes zoster ini merupakan reaktivasi virus herpes zoster gitu? Bisa reaktivasi, jadi misalnya ya, kalau sebelumnya waktu kecil pernah kena cacar air dan itu udah sembuh, nah di masa dewasanya atau usia lanjut, itu kalau misalnya sistem imunitas tubuhnya lagi turun, itu bisa muncul manifestasi kembali menjadi cacar ular, atau yang kita kenal sebagai herpes zoster bahasa medisnya ya. Jadi ya itu, tapi bedanya cacar air sama cacar ular. Kalau cacar air dia kan munculnya bisa di kiri, kanan, menyebar seluruh tubuh. Kalau cacar ular dia hanya di satu sisi tubuh, mengikuti jalur saraf tertentu. Berarti beda banget ya sama cacar air sebetulnya? Iya beda. Terus tadi kan udah tahu nih herpes zoster seperti apa, dan ternyata yang cacar air tuh bisa kena juga herpes zoster. Kalau tanda-tandanya gimana? Kalau misalkan seseorang itu terkena herpes zoster, ada nggak tanda-tandanya? Tanda-tandanya, tanda-tanda awal bisa berupa demam, pegal-pegal, bisa juga seperti flu-like symptoms, seperti sakit tenggorokan, itu awalnya ya. Kemudian baru muncul blister, ruam, vesikel-vesikel kecil berisi air, yang nyeri, terutama khasnya itu nyeri. Iya, nyerinya itu mengganggu. Panas gitu? Iya, panas. Terus seperti kalau terbakar. Misalnya, kan tadi tanda-tandanya sudah tahu juga. Pengobatannya gimana? Untuk pengobatannya, jadi untuk pengobatannya itu ada diberikan obat antivirus. Iya, antivirus untuk kurang lebih sih sekitar 2 minggu sampai sebulan. Kemudian sampai sebulan? Iya, jadi karena kan penyembuhan masing-masing orang kan berbeda ya, tergantung imunitas masing-masing orang juga gitu. Berarti tergantung imunitas tuh berapa lamanya seorang itu terkena herpes zoster. Berarti nggak bisa sembuh dengan sendirinya atau gimana? Untuk sembuh dengan sendirinya, kalau orang itu memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang cukup baik, bisa sembuh, tapi lama sekali. Iya, dan harus melewati proses yang menyakitkan ya, karena herpes zoster itu kan gejala khasnya dia nyeri, dan nyerinya itu sangat mengganggu. Jadi kalau kita tidak obati, proses penyembuhannya itu lama, bisa lebih dari 1 bulan, dan itu menyakitkan gitu. Jadi lebih baik kalau terkena herpes zoster segera berobat,
untuk mempersingkat proses pengobatan, mempercepat proses penyembuhan juga, supaya tidak melewati fase nyeri yang berkepanjangan begitu. Terus kalau misalnya tidak diobati dok, penyakit herpes zosternya, ada tidak komplikasi yang ditimbulkan dan gimana tuh cara mengatasinya? Ada, jadi kalau nggak diobati dengan benar dan tuntas, herpes zoster itu bisa menimbulkan komplikasi yang cukup berbahaya ya. Misalnya kalau herpes zosternya menyerang mata, itu bisa menyebabkan kebutaan karena dia kan menyerang saraf mata. Atau kalau dia menyerang paru-paru, itu juga bisa menyebabkan batuk-batuk yang parah atau bahkan bisa sampai pneumonia. Dan yang paling sering itu komplikasinya berupa nyeri berkepanjangan atau nyeri kronik pasca herpes. Dan itu seperti nyerinya itu panas, seperti rasa terbakar, dan itu berkepanjangan dan sangat mengganggu sekali gitu. Jadi sebaiknya kalau ada pasien yang menderita herpes zoster, segera diobati, segera ke dokter untuk supaya mendapat pengobatan yang tepat supaya penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Tapi sebenarnya dok, kalau herpes zoster itu penyebarannya tuh mas, terus misalkan kan seseorang dirawat nih sama, misalkan kayak saya sakit terus dirawat sama keluarga, itu bisa kena juga. Jadi penyebarannya bisa lewat udara. Misalnya droplet itu juga bisa, atau kalau lesinya masih aktif, kalau vesikel lukanya masih aktif, kalau kita sentuh itu juga bisa tertular. Iya, jadi sebaiknya sih kalau ada yang sakit di satu rumah itu diisolasi, jangan dekat-dekat sama keluarga yang lain, terutama orang yang sudah tua atau anak kecil karena imunitas mereka kan rendah ya, beda kalau dibanding orang dewasa muda. Jadi sebaiknya diisolasi, dipisahkan gitu. Dan terakhir nih dok, untuk menutup episode kita kali ini, dari dokter ada tips atau saran tidak buat teman-teman atau sahabat Pandawa yang pernah terkena herpes zoster atau mungkin menemukan gejala-gejala tadi yang sudah dokter jelaskan, gimana atau harus gimana perawatan mereka? Ya. Jadi tipsnya kalau misalnya ada pasien yang mengalami gejala herpes zoster, sebaiknya segera berobat ke dokter untuk diobati untuk menghindari komplikasi jangka panjang seperti nyeri kronik ya, karena nyerinya itu sangat mengganggu. Kemudian untuk pencegahan itu bisa kita lakukan juga vaksinasi. Iya, untuk mencegah kekambuhan herpes zoster di kemudian hari atau juga untuk menghindari terjadinya nyeri pasca herpes yang berkepanjangan gitu. Jadi bisa kita lakukan vaksinasi. Mungkin itu paling udah kayak tipsnya. Iya. Itu dia tadi sahabat Pandawa, tips dari Dr. Margaret mengenai herpes zoster. Cukup sekian kali ini episode Tanya Dok, yang kali ini kita bahas mengenai herpes zoster. Masih banyak penyakit bahkan treatment lainnya yang akan kita bahas mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Untuk teman-teman atau sahabat Pandawa semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, bahkan share supaya Tanya Dok semakin berkembang dan semakin maju lagi. Dr. Margaret, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya Riki Ananda dan Dr. Margaret pamit. See you. See you.